Ada ya, pertamanya ya kayak gitulah, skeptis, suruh daftar yang nggak mau lah, takut pinjol. Jadi nggak langsung ayo depo gitu. Jadi kalau depo gitu takutnya ya, jadi kalau misalkan dia loss ya, awal-awal sih emang sempat ada pandangan negatif ya, mungkin kok suaminya kerjaannya pegang HP terus, nggak ngapa-ngapain, cuman kotak-kotak HP lah. Ya awal-awal terjun dunia kripto mungkin lebih dibenturkan ke judi online atau kayak bank-bank pinjol, ya mungkin lebih dibenturkan ke sana. Soalnya misalkan dari pendapatan juga tiba-tiba dapat rezeki gede kan, dari mana orang nggak tahu, kerja nggak, pengangguran ya, mungkin mereka berpikirnya wah main judi online atau apa, atau hasil dari uang pinjol gitu kan. Nama saya Aib Andriana, umur saya 31 tahun, pekerjaan saya sebagai trader kripto. Sebelumnya saya tidak tahu dunia kripto. Perjuangan saya dimulai dari 2018, di mana saya kena PHK kerja. Dari situ saya mulai berpikir untuk mendalami dunia aset kripto. Sebelum jadi crypto trader, saya bekerja sebagai karyawan di perusahaan medis sebagai operator produksi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun saya bekerja, lalu diputus kontraknya, saya mulai mencari cuan dari internet. Setelah saya keluar dari perusahaan, saya baru mencari tahu apa itu yang namanya kripto, bagaimana cara menghasilkan cuan dari internet. Saya pertama kali belajar kripto itu dari searching lewat Google, lewat YouTube, mempelajari apa itu kripto, apa itu dunia blockchain, dan cara menghasilkan uangnya. Pagi, siang, malam saya tekunin belajar sendiri di rumah dengan cara saya searching YouTube dan Google. Saya juga banyak ngorbanin tenaga, pikiran, dan waktu saya untuk belajar. Jadi kripto itu mata uang digital yang diperdagangkan di digital juga gitu kan, di market. Jadi kayak komunitas komoditi lah kita sebagai pelaku jual beli si koin tersebut. Kenapa lebih milih kripto daripada saham? Menurut saya kripto itu banyak peluang untuk mendapatkan cuan lebih banyak ya. Soalnya di kripto sendiri itu banyak modelnya, kayak ada staking, ada NFT, ada airdrop, ada banyak lah pokoknya mah. Sebenarnya sih sebagai crypto trader itu sama aja seperti orang-orang biasanya. Kegiatan saya yang paling utama ya ngecek market ya, sambil cari-cari harga entrian buat kita buy. Di samping itu kita juga bisa sambil bantu-bantu rumah tangga, bantuin istri. Cuman pekerjaan kami bisa fleksibel, sambil bantuin istri, bantu-bantu rumah, nyiram-nyiramin tanaman, bantuin antar jemput anak sekolah, lebih fleksibel aja gitu. Ya awal-awal sih emang sempat ada pandangan negatif ya, mungkin kok suaminya kerjaannya pegang HP terus, nggak ngapa-ngapain, cuman kotak-kotak HP lah. Ya awal-awal
terjun dunia kripto mungkin lebih dibenturkan ke judi online atau kayak bank-bank pinjol, ya mungkin lebih dibenturkan ke sana. Soalnya misalkan dari pendapatan juga tiba-tiba dapat rezeki gede kan, dari mana orang nggak tahu, kerja nggak, pengangguran ya. Mungkin mereka berpikirnya wah main judi online atau apa, atau hasil dari uang pinjol gitu kan. Ya mungkin yang dirasain itu, walaupun ya nggak ada tuduhan sih. Nah, tapi setelah ada hasil ya baru mereka sadar, oh ternyata cuman pegang HP doang juga bisa menghasilkan uang gitu. Ya kalau posisi saya ngadapin orang kayak gitu, mungkin kalau lewat omongan nggak bisa ya. Mungkin lewat hasil mungkin dia bisa percaya. Ibarat kata kalau cuman sekedar omongan doang mungkin ya bisa aja cuman hoak atau speak doang gitu kan. Tapi kalau misalkan saya udah tunjukin sama hasil, mungkin mereka juga pikir ulang lagi, kayak wah kok bisa ya, mungkin bisa begitu. Cara saya memotivasi ke temen ya mungkin dengan cara saya memperkenalkan dulu dari aplikasinya dulu, baru ke koin-koinnya. Kalau saya sih sebenarnya lebih ngerangkul ya, soalnya ya, harapan saya juga pengennya minimal ya di tempat tinggal saya ini, di sekitar saya sini ya minimal udah mengenal lah apa itu kripto, bagaimana cara kerjanya, terus bagaimana cara mendapatkan uang tuh, pengennya tuh udah pada tahu gitu kan. Kalau cara saya meyakinkan mungkin ya bisa dengan cara mengedukasi ya. Kalau yang teman-teman deket ya saya edukasi tentang kripto itu sendiri, bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari kripto atau bagaimana mendapatkan hasil dari kripto. Langkah-langkahnya kalau saya pertama ya diarahin pasti ke airdrop dulu sih, yang lebih aman gitu kan. Airdrop itu suatu project koin baru dimana kita memperkenalkan ke orang luas. Dengan imbalan kita akan mendapatkan koin tersebut dari project tersebut. Ada ya, pertamanya ya kayak gitulah, skeptis, suruh daftar yang nggak mau lah, takut pinjol. Jadi nggak langsung ayo depo gitu. Jadi kalau depo gitu takutnya ya, jadi kalau misalkan dia loss nyalahin gitu. Sedangkan ya dunia kripto apalagi sekarang mah wah udah hancur-hancuran sebenarnya mah. Kondisi kayak gini wah, dari berapa, dari $64.000 Bitcoin sampai sekarang $19.000. Alasan saya ngajakin teman-teman untuk belajar kripto agar teman-teman saya juga mendapatkan penghasilan tambahan dari kripto. Selain itu agar saya ada teman sharing di dunia kripto, dan untuk membangun komunitas kripto di lingkungan saya. Kalau saya pribadi untuk membuka kelas online mungkin belum kepikiran, cuman pribadi saya pengen memperkenalkan luas di lingkungan saya dulu sendiri. Perbedaan yang saya rasakan tuh kan sebelumnya saya cuman seorang karyawan ya, yang cuma berpenghasilan sebulan sekali. Kalau sekarang yang saya rasakan saya bisa berpenghasilan setiap hari dan lebih banyak penghasilannya. Hasil dari kripto itu yang paling saya rasakan ya paling utama, dapur tetap ngebul, anak tetap sekolah, dan bisa menyelamatkan hutang orang tua saya sehingga rumah saya nggak jadi disita. Dan sekarang saya juga lagi rencana bangun toko untuk berjualan ibu saya. Toko yang mau saya buat sekarang toko
kayak sembako, jual peralatan ibu rumah tangga. Alasan saya membuka toko kelontong itu pertama strategi saya di dunia trading juga ya untuk menghadapi bear market, karena di bear market ini kita agak lumayan susah cari keuntungan. Mungkin kalau saya mah menganalisa kripto tuh mungkin dari fundamental si koin tersebut ya, dari project-projectan tersebut, si koin tersebut. Terus setiap koin juga kan ada roadmap, mungkin bisa dipantau dari roadmap koin tersebut apakah si developernya menjalankan atau tidak. Kalau misalkan menjalankan berarti koin tersebut masih layak buat di hold gitu atau dibeli. Ya itu dia mungkin yang bisa kita ini lakuin ya, cuman ngeriset sambil pantau roadmapnya si koin tersebut, karena dari roadmap tersebut mungkin udah ketahuan dari niatan si developernya itu sendiri. Jadi kalau misalkan si roadmapnya udah ada yang nggak dijalanin, mungkin kedepannya koin tersebut bisa dibilang nggak bagus. Mulanya ya itu dari program referral. Dari program referral saya diundang ke toko kripto ya buat jadi angel, ibarat kata buat jadi inilah tim untuk promosiin toko kripto. Ya akhirnya ya saya ikut-ikutan aja ya, pertamanya ikut-ikutan sambil ya promosiin juga ke teman-teman gini. Nah dari situ baru dah misalkan pas udah launching si token toko kriptonya, baru kerasa lah dapatnya. Modal awal saya dari iDrop. Setelah saya mendapatkan modal dari iDrop, saya beranikan diri untuk trading dengan modal pribadi. Modal awal pribadi saya masuk dunia trading kurang lebih 1 jutaan ya, karena baru pertama kali nyoba dan cuman coba-coba aja. Dari modal 1 juta rupiah itu, keuntungan yang saya dapatkan dari trading per hari bisa 100 sampai 200 ribu rupiah. Kalau konsisten bisa dikalikan aja sebulan berapa. Karena dunia kripto itu luas, jadi saya gampang mencari peluang-peluang untuk mencari cuan. Koin kripto yang pertama saya beli adalah BNB. Cuan yang paling besar itu saya dapat dari koin toko kripto, yaitu TKO. Terus sebenarnya sih bukan rugi sih ya, gimana ya? Saya dapatnya dapat dari toko kripto. Ya mungkin telat jual sih, itu bukan rugi. Ya harusnya kan kalau bulan sekarang dijualnya dapat, misalkan dapat 200, nah karena telat jual tinggal 100 gitu. Kalau buat investasi gitu, soalnya wadahnya di toko kripto sih, jadi enak. Misalkan kalau di toko kripto kan kita kalau misalkan trading bisa langsung jual beli, kalau mau take profit ambil ke jadiin IDR kan langsung bisa ke bank. Kalau lewat toko kripto bisa dari akun kita langsung ke rekening gitu, itu mudah. Karena di toko kripto tuh udah terregulasi di Bapeti ya. Yang kedua udah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan dan Kominfo, sehingga kita mudah mengakses dari website maupun dari aplikasi. Selain itu kita juga mudah untuk berdeposit dan withdraw ya, dan biaya deposit juga bisa dimulai dengan harga 50.000. Kalau pengalaman saya di toko kripto ya memudahkan banget sih. Pertama dari sistem withdraw, kita dikenai biaya, kalau kemarin ya 5.500 ya, walaupun sekarang ada kenaikan 10.000 juga nggak masalah sih. Terus dari segi kemudahannya lagi, kita kalau misalkan ada masalah tinggal kita hubungi customer service-nya.
jadi gampang ya. Misalkan kalau misalkan ada deposit kita yang belum kekirim atau ada withdraw kita yang masih ke pending, ya kita bisalah chatting via customer service toko kripto biar diurusin, cepat juga sih pelayanannya. Jadi apa sih yang malah balik lagi, faktor apa yang nggak buat kita percaya tuh nggak ada gitu kan. Jadi emang udah lengkap semua di toko kripto. Pastinya harus mempunyai mental yang kuat ya bagi seorang crypto trader, karena di dunia kripto itu high risk high return. Kita bisa mengalami keuntungan yang besar dalam satu hari dan mengalami kerugian yang besar juga dalam sehari juga. Pendapat saya tentang aset kripto yang tidak stabil biasa aja sih, soalnya di dunia kripto emang pergerakan harganya fluktuatif, tergantung kitanya aja cara mempelajari fundamental si koin tersebut. Pendapatan seorang trader kripto itu tergantung tipikal tradernya itu masing-masing ya. Kalau saya lebih condong ke per minggu, swing trade aja. Jadi nggak scalping yang per hari ambil keuntungan sekian. Swing itu kayak agak lebar lah, maksudnya ngambil keuntungan 1-2 hari. Ada yang scalping kan, misalkan cuman ngambil $2, $3. Kalau saya sendiri sih lebih ke swing trade ya. Interval waktunya 1-1 minggu baru di take profit. Ya harapan saya sih untuk para trader, satu ya jangan menyerah, kedua ya lebih belajar, lebih giat lagi memahami, ngeriset koin-koin yang banyak gitu kan. Terus untuk harapan buat toko kripto mungkin ya kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa kasih kemudahan yang lebih lagi kepada pengguna-penggunanya.